Ina, tadi kan sempat bilang banyak generasi yang galau, bahkan ada usia 30 masih galau ya. Di satu sisi tadi ada anggapan atau tudingan atau pandangan bahwa anak-anak ini yang hadir di depan kita dan anak-anak yang di luar sana, generasi mulai dari milenial akhir sampai Gen Z sekarang ini, mereka itu sebenarnya anak-anak muda yang pemalas. Anak-anak muda yang gak jelas ini. Maunya hura-hura tapi gak mau kerja keras. Begitu dimarahin dikit, healing. Apakah benar stereotip seperti itu kepada anak-anak muda generasi sekarang? Di dalam dunia pekerjaan bagaimana pengalaman dari Ina sebagai konsultan? Ya, kalau memang keluhan dari perusahaan memang betul ya. Tapi kalau kita ngelihat alasannya dulu, kenapa? Sebetulnya satu kan karena perkembangan teknologi membuat hidup lebih instan ya. Kalau kita lapar jam 9 malam tinggal pencet tombol, kita nggak usah jalan, makanan yang jalan ke depan pintu kita. Jadi terbiasa mendapatkan sesuatu langsung. Itu satu. Tapi yang kedua, karena udah tahu seperti itu, kemudian parenting strateginya ini. Nah, jadi double. Jadi sekarang tuh banyak orang tua yang menurut saya jadi snowplow parents. Apa itu? Snowplow, nah yang kalau di negara bersalju, truk yang ngebersihin salju pagi hari. Jadi kita keluar, jalanan sudah mulus. Nah, snowplow parents banyak itu orang tua yang seperti itu. Membersihkan saljunya dulu, anaknya tinggal lenggang kangkung lewat. Jadi orang tuanya mencari pekerjaan untuk anaknya. Atau melapangkan jalan untuk anaknya. Mulai dari kampus saya rasa Pak Izhar pasti ketemu banyak, saya wawancara. Ini kita di kampus dan kita lagi bicara soal inspirasi. Ya. Jangan bicara politik. Tadi kan Anda bilang orang tua yang seperti itu kan melapangkan jalan untuk anaknya begitu ya. Oke. Ternyata aku yang berpolitik ya. Iya. Lupakan, jangan ditanggepin. Oke. Jangan ditanggepin yang itu ya. Lanjut Kakak Ina. Ya, jadi ada rektor yang cerita di hari pendaftaran ulang. Mahasiswa datang, terus rektornya bilang ke para dosen, mahasiswa kita tahun ini tua-tua ya. Karena yang datang ibu-ibunya gitu. Ibu anaknya di mana? Di rumah ada gitu. Jadi pendaftaran ulang pun orang tuanya. Fenomena seperti itu banyak sih ya. Bahkan ada yang sebelum konsultasi itu staf saya panggil saya, ada titipan pesan dulu dari ibunya. Nanti Bu Ina kalau ngomong sama anaknya pelan-pelan ya, karena anaknya sensitif gitu. Jadi bayangin kalau itu HRD mau apply kerja, si mamah masa mau kontak HRD-nya dulu, nanti hati-hati yang interview anak saya gitu. Nah, ya jadi itu dominasi banyak. Orang tua masih cukup tinggi ya di sini ya. Apa dampak dari orang tua yang seperti itu tadi? Ya sebetulnya dampaknya banyak ya. Satu, memang semakin anak tidak bisa membuat keputusan. Dua, memang jadinya tidak siap menerima evaluasi. Makanya tadi di dunia kerja berdasarkan penelitian anak-anak zaman now itu minta dikasih jempol itu 3 kali dalam sehari. Kayak minum obat gitu ya. Nah jadi begitu ada evaluasi yang mungkin kurang mengenakkan di hati, itu tadi sudah butuh healing mental health. Nah itu tadi dampaknya. Justru sebetulnya untuk mengurangi itu harusnya orang tua dan sekolah sebetulnya memberikan evaluasi yang sesungguhnya. Karena ini dampak di sekolah juga. Zaman dulu kan nggak ada KKM ya, passing grade gitu. Kemudian belakangan itu kan ada passing grade. Nah jadi semacam kayak di katrol gitu ya. Jadi passing grade di beberapa sekolah favorit itu bahkan 75-80. Jadi kalau ngelihat nilai anak-anak, orang tua itu juga banyak yang ngerasa oh anak aku pinter kok karena nilainya semua 8. Ya padahal KKM-nya memang 8 gitu. Nah itu yang tidak terbiasa di dunia kerja, begitu dapat 7, wah saya gagal udah nangis-nangis. Baik, menarik ya. Dulu teman-teman, saya kalau nerima karyawan baru, anak-anak muda datang, pertama yang kita seleksi dulu adalah ijazahnya kan. Kita lihat ijazah, pertama kita kualifikasikan dulu. Kita pilih mana universitas yang top-top itu ya. Kita ini, yang gak jelas ini apa statusnya apa, minggir gitu kan. Kita lihat. Kedua kita seleksi IPK-nya. Kita lihat berapa, yang tinggi-tinggi kita kumpulkan, yang jelek-jelek minggir. Begitu wawancara,
itu kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Ini anak IPK-nya tinggi, tapi waktu ngomong dia nggak bisa menyimpulkan apa pokok-pokok pikirannya. Ditanya apa ngalor ngidul apa. Aduh aku bilang. Akhirnya saya mengais-ngais yang tadi saya buang. Universitasnya nggak jelas, IPK-nya rata-rata. Aku bilang, tapi karena dari ada pengalaman-pengalaman yang dia ceritakan, aku bilang panggil dia. Dan saya kaget-kaget, saya menemukan banyak sekali mutiara yang saya buang tadi. Artinya itu nggak ada jaminan bahwa IPK yang tinggi, sekolah yang hebat, itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nggak ada itu cerita. Bahkan ada penelitian menarik dari perusahaan data. Gimana itu? Melihat korelasi IPK dengan prestasi di dunia kerja. Jadi memang betul semakin tinggi IPK, prestasi di dunia kerja makin bagus sampai di titik IPK 3,4. Di atas IPK 3,4, gapnya dengan performa di dunia kerja makin turun. Tunggu. Ini bahaya ini. Tunggu dulu harus di-clearkan ini. Saya lihat banyak yang yes. Ini IPK-nya di bawah 3,4 semua ini yang yes tadi. Ya. Jadi pembenaran. Tunggu pembenaran ini bahaya nih. Coba jelaskan ini jangan sampai kamu belajar ya orang tuanya. Sabar. Kata Kakak Ina, Ya. kalau IPK di atas 3,4 malah kita gagal di dunia kerja. Jadi cukup di bawah itu kalau bisa 2,1. Nah ini. Coba jelas, berdiri di sini dulu, Memang- pertanggungjawabkan dulu ucapan itu. Memang- Jangan sampai kita salah paham di sini. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z gitu. Jangan jangan memaksa anak, berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah itu loh. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan, itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Jadi kalau di 6 istilahnya level itu singkatnya apa itu? taksonomi Bloom istilahnya, ini tugas pendidik sebetulnya ya. Level 1 itu hafalan, ini rumus matematika, hafalin. Level 2 aja banyak yang gak nyampe, understanding, memahami. Banyak yang gak ngerti sebetulnya, tapi pokoknya rumus hafalin aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Nah level 4 itu analisa, seandainya para pemuda tahun 28 lahir di zaman sekarang, kira-kira isi Sumpah Pemudanya masih relevan gak sih? Gitu. Kemudian level 5 itu evaluasi. Kalau kamu bisa ganti, bisa kurangin, bisa tambahin, kira-kira apa sehingga mencapai level 6, create, bisa menciptakan sumpah baru mungkin anak-anak muda sekarang gitu. Oke. Nah, ini yang kalau kita masih di level bawah jadinya berantem di sosial medianya begitu. Kalau enggak A pasti langsung B. Jadi variabel cuman bisa handle 2 gitu. Tunggu, maju dulu dikit karena pertanggungjawabannya belum selesai. Soal IPK itu tadi. Nah, korelasi jadi kalau antara IPK kalau di atas 3,4, Yes. 3,4, kemungkinan dia di dalam karir tidak akan ya meskipun cemerlang. jangan menarik kesimpulan bahwa kalau gitu mendingan rendah ya, bukan ya. Tapi makin tinggi IPK di atas 3,4 grafiknya, performa di dunia kerja, evaluasi dari pimpinan-pimpinannya itu ternyata makin ke bawah. Gapnya makin tinggi khususnya di bagian komunikasi. Jadi apa faktor yang menyebabkannya? Karena ada orang-orang kalau dari sisi profil kepribadian saya memprofil, tipe-tipe yang kayak begini itu ada yang kita sebut the idealist ditambah perfectionist. Nah, jadi tipe ini dia sibuk ngejar IPK harus 4, IPK harus 4. Begitu dia 3,9 dia nangis-nangis gitu. Jadi targetnya itu, jadi nggak ada waktu tuh untuk organisasi, nggak ada waktu untuk ikut ini, ikut hadir di sini. Mungkin ada yang lagi di sini rumah nggak belajar ada. ya. Di sini nggak ada tipe Iya. itu. Iya karena Iya. Karena belum aja ada yang berani angkat tangan. Oke. ya. Sampai di situ dulu. Jadi jangan salah paham teman-teman ya. Bukan berarti IPK kita nggak usah tinggi-tinggi. Tapi ini sebenarnya alarm yang berbunyi. Bukan itu tujuan mencari IPK, akhirnya kalian tidak bergaul, kalian kecerdasan sosialnya rendah ya, banyak sekali. Teman-teman yang terlalu belajar kacamata kuda, dia nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, dia ke perpustakaan terus, akhirnya jomblo sampai akhir hayatnya. Bukan itu tujuannya. Ya, saya kasih tahu sekarang dulu semua pilihan hidup susah. Jadi gak bisa kabur dari itu. Nah tinggal kita pilih susah yang kita bisa enjoy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.